Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pagi ini kita sedang berada di Masjid Al-Hidayah dalam rangka mengikuti kajian Sabtu subuh yang bertemakan visi dan misi oleh orang yang beriman, yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Tasrifuddin SPDI. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Bersama-sama kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama juga kita membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di saat kita bangun dari tidur kita membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sama-sama kita juga niatkan pagi hari ini di masjid ini agar kita mendapatkan pahala daripada i'tikaf. Kenapa harus dengan niat? Karena sholat tanpa niat sah nggak? Nggak sah, ya kan? Kan kita udah di masjid Ustaz, sama kayak orang sholat. Udah sholat tapi nggak pakai niat, sah nggak kira-kira? Nggak sah. Nggak tahu dia sholat apa itu, gitu kan? Maka penting sekali kita niatkan, kita iktikadkan. Sama-sama di sini di masjid ini kita niat untuk beriktikaf di masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah. Salawat kepada baginda kita Nabi besar kita dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan rahmat selalu tercurahkan kepada baginda kita beserta keluarganya, sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan kita selaku umatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tadi dalam perjalanan saya dapat nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tuh? Ternyata nyampe sini tas saya kebuka. Tasnya kebuka, ternyata kabel rollnya sama casan laptopnya gak ada. Ternyata jatuh di pinggir jalan. Laptopnya buat pajangan aja depan. Alhamdulillah. Kita sempat spill kemarin Ustaz, membahas sekaligus materi lanjutan daripada materi kemarin ya. Bagaimana kita merespon kehidupan. Sama ya tadi kan, merespon kehidupan, merespon kejadian. Casan jatuh, ternyata nyampe sini dibuka, tasnya udah kebuka gitu kan. Maka ketika kita mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad fa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ya Allah, gantilah musibah ini dengan pahala yang lebih baik dan sesuatu yang lebih baik. Maka alhamdulillah, kenapa kita bisa merespon apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan baik atau tidak, tergantung daripada apa tujuan hidup kita di sini, apa visi kita. Itulah disebut kekuatan visioner. Visioner tuh nggak kelihatan ya, bukan bentuk fisik, tapi bisa memberikan energi dalam setiap manusia melakukan tindakan perbuatan. Contoh, ada tukang bangunan. Tadi ini saya pengen lihat video, cuman selain video ada juga analoginya. Ada 3 orang tukang bangunan. Berapa Bu? 3 orang. Yang A, tukang yang A
Mereka tiga-tiganya ini mengerjakan di waktu yang sama, dengan target yang sama, dengan tempat yang sama. Namun apa yang membedakan ketiganya? Nah, yang membedakan ketiganya ditentukan dari jawaban mereka ketika ditanya, kalian lagi bikin apa? Tukang A ditanya, kamu lagi nyusun apa? Tiga-tiganya lagi nyusun batu nih. Yang A jawabnya apa? Saya lagi bikin dinding. Saya lagi bikin dinding. Itu tukang A. Tukang B ditanya lagi, kamu sedang bikin apa? Saya sedang bikin rumah. Tukang yang C begitu ditanya, kamu lagi bikin apa? Jawabannya apa? Saya lagi bikin rumah masa depan yang indah, yang nyaman, yang setiap penghuninya semakin cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira dari ketiga jawaban ini, mana yang energinya lebih besar ketika lagi bikin, yang mana effortnya lebih besar, yang mana lebih rapi, yang mana lebih disiplin, lebih keren, yang mana? Dari yang A, B, dan C. Yang mana kira-kira? Yang C. Betul Pak? Yang C. Padahal bentuknya nggak kelihatan, itu yang disebut visi. Tukang yang A, dia hanya nyusun batu. Bikin apa? Bikin dinding. Ya udah, bikin dinding aja, jadi kan gitu. Pokoknya jadi dinding. Tapi tukang yang B ditanya lagi bikin apa? Bikin rumah. Entah. Kalau misalkan tukang-tukang arsitek ya, yang dia emang harganya miliaran gitu. Kira-kira jadinya keren nggak rumahnya? Mewah nggak? Indah, bahkan diperhatikan arah kiblatnya di mana, dia orang mau sholat. Coba kan, saya lagi bikin rumah masa depan yang apabila dihuni oleh para penghuninya, mereka akan merasa nyaman, merasa ketenangan. Berarti ada halaman nggak di rumahnya kira-kira? Kenyamanan, ketenangan, gitu kan? Dia nyaman, habis itu di rumahnya mereka semakin cinta pada Allah Rasulnya. Berarti ada tempat sholat ya kira-kira? Langsung dipikirkan tuh semuanya. Nah, itulah yang membedakan setiap orang itu bertindak, bergerak, berbuat apa? Visinya kemana? Visi. Lalu visinya orang beriman, visinya kita sebagai manusia itu apa sebenarnya? Kemana visi kita sebenarnya? Selamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa artinya? Rabbana, ya Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, datangkanlah kepada kami kebaikan-kebaikan dunia. Kebaikan-kebaikan dunia. Keselamatan dalam perjalanan kami hidup ada di dunia, gitu ya. Kesuksesan dalam usaha kami, kelancaran dalam bisnis kami, kelancaran dalam rumah tangga kami, betul? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dan berikanlah kami akhirat yang baik. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Berarti selamat nih. Visi kita sebagai orang beriman itu selamat di mana? Di dunia, dan selamat di akhirat. Mana yang paling akhir, yang paling tujuan kita adalah apa? Negeri akhirat. Coba buka 40 ayat 39. Ya qaumi innama hadhil hayawatud dunya mata'un wa innal akhirah hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Negeri yang kekal. Negeri akhirat. Maka tujuan kita semua sama, yaitu adalah negeri akhirat. Wa ma hadzal hayawatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Surah Al-Ankabut surat 29 ayat 64. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan,
Wa inna darul akhirah, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Lau kanu ya'lamun, sekiranya mereka mengetahui. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Berarti semua yang kita miliki ini semua sumbernya dari Allah. Untuk apa? Untuk bekal kita di negeri akhirat. Wala tansa. Tapi jangan lupa. Ini poin keduanya. Jangan lupa nasibaka minad dunya. Janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi semua harta kita, rezeki kita itu untuk negeri akhirat. Gimana caranya ya? Bantu orang lain. Berbuat baik kepada orang lain. Di mana berbuat baiknya? Bisa di akhirat nanti. Di dunia. Karena kalau di akhirat isinya orang baik semua. Ya kan? Isinya orang baik semua. Akhirnya masukin anak pesantren asal-asalan. Gak dilihat sih konsepnya gimana. Kita nggak didik, nggak telaah dan sebagainya ya. Akhirnya apa? Nah, itu banyak kan kejadian-kejadian kan. Ternyata pesantrennya bikin sarang homo kan gitu, gay kan gitu. Semua nauzubillah. Niat kita baik, tapi ingat kita hidup di dunia. Hidup di mana? Di dunia. Tidak semuanya orang baik. Kalau semuanya orang baik, tinggalnya di surga. Kalau semuanya orang baik, di mana tantangan dakwahnya? Di mana ujiannya kan gitu. Tapi ingat, kita juga bukan tinggal di neraka. Kenapa tinggal di neraka kan? Semua orang jelek aja kan gitu. Nah, ya. Hati-hati nih ya kan. Melihat orang, wah itu kok begitu ya, kok ini begini ya. Semua orang salah tersebut sebagai ladang pahala. Sebagai ladang pahala. Sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang selalu kita baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Gimana caranya biar kita masuk ke negeri akhirat? Selamat di negeri akhirat. Diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu doa siapa? Doanya baginda Nabi Muhammad. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Allahumma ya Allah inna nas'aluka, berikanlah kepada kami, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ya Allah, ridhoka wal jannah. Ada orang bilang, Ustaz, kalau misalkan kita niat sama Allah tuh cukup cari ridhonya Allah aja, surga mah prerogatif Allah. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Tapi ternyata Rasulullah ngajarinnya nggak begitu. Boleh nggak kita mengharapkan surganya Allah? Boleh. Memang diminta sama Rasulullah untuk kita berdoa, ya Allah, nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya, ada kalimat yang keliru yang bilang Rasulullah ajarkan Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridhoka dapatnya ridho Allah, wal jannah dan surganya Allah. Wa na'udzubika, dan kami aku berlindung ke Allah. Wa na'udzubika min sakhatika, dari murkanya Allah. Adik-adik sayang nggak sama mamahnya? Sayang. Terus kalau sayang sama mamahnya, mau nggak bikin mamanya marah? Enggak kan? Suka nggak ngeliat mamanya marah? Enggak. Ya kan? Itulah bukti adik-adik sayang sama orang tua. Ya kan? Betul ya? Kita yang ngaku cinta sama Allah, ngaku sayang sama Allah,
Kira-kira mau nggak bikin Allah marah? Enggak. Harusnya seperti itu. Jangan malah berdalih Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Ya, sehingga buat dosa apapun boleh gitu. Kira-kira ibu-ibu, ya kan? Bu sayang nggak sama anak-anaknya? Sayang. Bapak-bapak sayang Pak sama anaknya Pak? Sayang. Kalau anaknya main api, ya kan? Anaknya main korek api nih, main korek, ya kan? Terus di kasur, di kamar, ibu-ibu, kira-kira ibu-ibu marah nggak? Marah. Terus anaknya bilang, ibu katanya sayang, katanya cinta, kok marah? Bener nggak kira-kira begitu? Nggak bener kan begitu kan? Justru karena ibu marah, ibu cinta, ibu sayang, ibu marah. Kenapa? Takut nanti kebakaran. Yang terluka anaknya, yang terluka orang tuanya, semuanya yang terluka. Jadi adik-adik, kalau papa mamanya, ayah bundanya marah, itu bukan berarti benci. Karena benci itu singkatan dari benar-benar cinta. Benci apa benar-benar cinta. Jadi marahnya orang tua itu karena sayang, apalagi marahnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Gitu. Itulah disebut dengan bagaimana kita menggapai visi kita. Apa? Dapat ridhonya Allah, dapat surganya Allah. Terlindung dari murkanya Allah dan terlindung dari api nerakanya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa, selalu kalimatnya dua, dan terlindung dari siksa api neraka, terlindung dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau kita benar-benar cinta, benar-benar sayang. Nah, sekarang gimana caranya agar kita bisa menggapai ridhonya Allah? Agar kita bisa masuk ke surganya Allah. Balik kepada tujuan Allah ciptakan kita di muka bumi. Kira-kira ibu-ibu nih punya anak. Kalau anaknya bisa menjadi seperti apa yang ibu inginkan, bahagia nggak Bu? Bahagia. Anak-anak nih, kira-kira kalau kamu menjadi sesuatu yang tidak ibu inginkan, gitu kan? Kira-kira ibu kecewa nggak? Sama nih kita nih sebagai hambanya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada melainkan untuk menyembah kepada. Nah, berarti ini clue yang pertama, ya kan, adalah kita menjadi hamba yang Allah mau. Ya kan? Menjadi hamba yang sebenarnya, menjadi manusia yang sebenarnya. Bagaimana manusia yang sebenarnya itu? Manusia yang Allah mau. Betul? Menjadi seperti yang Allah mau. Allah kasih nggak clue-cluenya? Allah kasih nggak strateginya? Allah kasih semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran juga, tidaklah aku turunkan seorang khalifah di muka bumi ini. Tuh. Yang pertama jadi hamba Allah, beribadah kepada Allah. Yang kedua menjadi khalifatullah, menjadi wali-walinya Allah. Karena setiap kita adalah pemimpin. Betul apa betul? Ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang ra'isul am, seorang pemimpin negara akan diminta pertanggungjawab atas rakyatnya.
Setiap pejabat, setiap seorang suami diminta pertanggungjawaban atas apa yang diperolehnya, apa yang diamanahinya. Seorang istri menjadi pemimpin untuk rumah tangganya, menjadi pemimpin atas harta-harta pengelolaan suaminya, dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang diamanahinya. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kita pasti akan ada yang meniru tindakan kita. Betul? Setiap kita pasti akan ada yang mengikuti kita. Telah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tapi faktanya banyak orang lupa ternyata mereka adalah pemimpin. Nggak sadar kalau dia itu sebenarnya pemimpin. Maka kita harus menjadi pemimpin seperti yang Allah mau. Bagaimana menjadi pemimpin yang Allah mau? Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa'in tanaza'tum, apabila kalian memiliki perbedaan pendapat, faktubu ilallahu war rasul. Kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Atiullah, ikuti Allah. Wa atiur rasul, dan ikutilah Rasul. Tapi kan kita manusia, wajarlah bukan Nabi boy. Gitu ya. Bukan manusia, bukan wajarlah bukan Nabi boy gitu kan. Memang kita bukan Nabi, tapi kita diminta ittiba'ir Rasul, mengikuti langkah-langkah Nabi. Betul apa betul? Kita sholat ikuti Nabi bukan? Bagaimana? Kenapa kok kita mau jadi manusia yang sebenarnya? Agar kita selamat fit dunya wal akhirah. Kenapa? Karena waktu kita di dunia cuman sebentar, cuman sekali, tidak akan terulang kembali. Betul apa betul? Tidak ada yang namanya reinkarnasi, kan gitu kan? Betul nggak betul? Ya kan? Kalau kita kan nggak ada yang namanya reinkarnasi. Adanya langsung masuk ke pemilihan alam barzah kan gitu. Pilihannya dua, surga atau neraka kan gitu kan? Maka kita nih sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala punya visi selamat di dunia, selamat di negeri akhirat nanti. Bagaimana caranya agar selamat nanti, agar bisa sukses di akhirat nanti, menjadi hamba yang Allah mau. Itulah selalu khotib setiap Jumat sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang iman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Mereka mengaku beriman kepada Allah, aku bertakwa kepada Allah, beriman pada hari akhir, tapi mereka tidak memuliakan anak yatim. Man amana billahi wal yawmil akhir falyuzijarahu. Mereka menyakiti tetangganya. Itu tuh sampaikan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Man amana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman Allah pada hari akhir, berkatalah baik atau diam. Tapi dia tidak berkata baik. Maka berkata baik sama berkata benar, ini dua satu kesatuan. Karena Allah juga, Rasulullah juga sampaikan, faliyakul khairan aw liyasmut, juga sampaikan, qulil haq walau kana murran. Sampaikanlah kebenaran walaupun itu menyakitkan. Tapi bil ahsan, sampaikan kebenaran itu dengan baik. Kemarin sudah kita bahas kan gitu kan, bagaimana intonasi bicara kita, bagaimana cara kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran dengan ahsan. Sampaikan dengan cara yang tidak baik ya kan, bagaikan bunga yang indah ya kan, disampaikan dengan cara dilempar ke muka kita. Padahal bunganya nggak salah, bunganya salah kan kira-kira? Bunganya nggak salah apa-apa, benda mati selain gitu. Dia indah, dia enak dipandang mata, apalagi dikasih wangi-wangian harum gitu ya. Cara ngasihnya dilempar. Tapi bayangkan ibunda, ya kan? Ketika suaminya beli bunga, kemudian sampaikan ke ibunya, istriku tercinta, dengan cara duduk begini. Istriku tercinta, Moga kau menerimaku ya, dengan apa adanya. Kira-kira gitu kan? Ibu kira-kira gimana Bu? Kesemsem nggak Bu? Oh,
Seneng gak kira-kira? Disampaikan dengan gestur yang baik kan gitu kan? Apalagi di sebelahnya malam-malam gitu ibunya ditutup lampunya, cia kan? Kasih lilin, bikin love gitu kan? Ibunya disuruh jalan tiba-tiba ke tengah-tengah, terus buka matanya, cia dibukain. Kira-kira gimana Bu? Keren gak Bu? Kira-kira terkesima nggak? Pokoknya ayah minta apa aja dikasih dah kan gitu, ya kan gitu. Yang penting jangan minta kawin lagi, gitu. Gitu ya. Itulah kenapa tadi ya kan kebenaran itu sampaikan dengan ahsan, dengan kebaikan. Sama seperti keindahan tadi, Islam itu indah. Maka kita sebagai orang Islam yang visioner harus punya strategi untuk apa? Menjadi pemimpin. Pemimpin di mana? Di muka bumi ini. Bu, Pak, percaya nggak sama janji Allah? Dengan ayat ini, walau anna ahlal qura amanna wattaqwa fatahna alaihim bi barakatihim minas samawati wal ardh. Percaya nggak kira-kira? Apabila suatu negeri, penduduk negeri, kalau penduduk itu manusianya apa negerinya Pak? Penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi kalau misalkan negeri kita, lingkungan kita masih banyak masalah, masih banyak apa? Pertikaian, pembunuhan, pemerkosaan, ada nggak? Banyak nggak kasusnya? Banyak sekali. Maka jaga anak-anak kita, lindungi anak-anak kita, minta sama Allah perlindungan, minta sama Allah perlindungan, banyak-banyak istighfar. Maka ayah bunda, kalau Allah berjanji apabila suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Berarti kalau kita nih negeri ini, kampung ini belum dapat keberkahan, berarti belum apa? Berarti penduduknya belum apa? Masyarakatnya berarti belum apa? Belum beriman dan bertakwa. Kan keluhnya walau an ahlal qura amana wa taqwa. Apabila suatu negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi. Berarti kalau belum datang keberkahan itu, ya, berarti apa yang perlu diperbaiki? Keimanan dan ketakwaannya. Keimanan dan ketakwaannya. Apabila kalian mengambil suatu hukum, ambillah hukum yang telah Allah perintahkan. Tapi kenyataannya di negeri kita, maka lingkungan kita, semua permasalahan kita hanya bisa kita pecahkan dengan teori berpikir tingkat 3. Gimana tuh teori berpikir tingkat 3? Kalaulah ada banjir, ya kan, di Bekasi, kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Dia berpikir tingkat 1, cara mengatasi banjir itu yang zahirnya saja. Teori berpikir kedua, ya kan? Apa yang menjadi masalahnya? Teori berpikir tingkat 3, keimanan dan ketakwaan para penduduknya. Apa teori berpikir tingkat 3 itu? Berpikir ideologis. Berpikir vision mendalam. Kenapa sekarang di Indonesia ini banyak pengangguran? Banyak. Terus kenapa masih banyak pengangguran? Kenapa yang mahasiswa tuh nggak langsung bisa kerja gitu? Karena tidak ada lapangan pekerjaan. Nggak ada masyarakat yang berani buka lapangan usaha. Kenapa nggak berani buka lapangan usaha? Karena masyarakat takut rugi. Kenapa takut rugi? Nah, kalau untung dimintain pajak. Ini yang namanya berpikir
siklus masalah. Kita hanya ngatasin kulit-kulitnya aja gitu. Gimana cara ngatasin pengangguran? Ya buka lapangan pekerjaan. Gimana cara biar lapangan pekerjaan ada gitu kan? Banyak orang-orang lokal yang buka usaha, kasih pinjaman uang modal, itu teori teknis itu. Padahal pekerjaan banyak nggak? Pekerjaan banyak kan kalau dicari Pak? Pekerjaan ya, hanya pekerjaan banyak kan gitu kan? Gajinya nggak ada kan gitu kan? Dagang usaha bisa. Nah, itulah kenapa Allah bilang di dalam Al-Quran, in tansurullaha, percaya nggak? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kira-kira percaya nggak dengan ayat tersebut? Kenapa? Kurang lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena kita kurang keimanan, kurang keyakinan sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak punya visioner. Tidak mempelajari Islam yang sebenarnya. Lebih mendalam lagi. Coba, ya kan? Kalau kita pelajari Islam itu bagaimana mengatur kehidupan, bagaimana bermuamalah, bagaimana berdagang. Abdurrahman bin Auf nggak rugi-rugi, Umar bin Khattab, Abu Bakar kan gitu. Itu pengusaha-pengusaha semua tuh kan gitu. Itu kan para sahabat gitu. Kembali lagi lihat janji Allah. Wahai orang-orang beriman, in tansurullaha yansurkum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kedudukanmu, maka Allah akan menolong segala urusanmu, dan Allah akan mengkokohkan kedudukanmu. Kalau ditolong segala urusan kita sama Allah, Pak. Kira-kira permasalahan ekonomi kita ditolong apa? Permasalahan rumah tangga kita ditolong apa? Itulah kenapa Allah sampaikan, bahkan disampaikan oleh para sahabat, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa pengen dunia, maka dengan ilmu. Maka barang siapa pengen akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa pengen keduanya, dunia dan akhirat, maka dengan ilmu. Maka yang satu, ya kan, poin. Setelah kita tahu visi kita, negeri akhirat, kemudian kita tahu, ya kan, kenapa kita harus menuju negeri akhirat, agar kita selamat dan mendapat ridhonya Allah. Kemudian bagaimana kita menjadi hamba Allah yang Allah mau. Bagaimana jadi hamba Allah yang mau? Maka kita harus belajar. Start belajar. Karena orang itu tidak akan bertumbuh karena dua hal. Orang tidak akan berkembang karena dua hal. Yang pertama, dia berhenti belajar. Betul ya? Makanya banyak mungkin ya bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah adik-adik gitu yang udah pada SMA, udah pada kuliah, atau bapak-bapak yang udah ini, yang dulunya jualan apa, telur ceplok gitu kan, dari kecil sampai sekarang masih jualan telur ceplok, ada nggak kira-kira? Ya kan? Yang jualan mainan di tempat SD kita gitu, begitu kita dari situ masih jualan Pak gitu. Ada nggak kira-kira? Karena memang dia hanya sampai situ aja, dia belajar tentang ilmu dunianya, ilmu berdagangnya, ya kan gitu. Dia berhenti belajar. Tapi kalau dia belajar lagi bagaimana cara mengelola keuangan, bagaimana cara mengelola manajemen, bisa jadi dia punya banyak cabang kan gitu. Betul? Meningkat lagi ilmunya kan gitu. Maka ingat janji Allah. Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Kenapa kita harus merubah apa yang ada pada diri kita? Ingat lagi, ma asobaka min hasanatin, surat 4 ayat 79. Segala sesuatu yang baik-baik datang dari Allah, dan segala sesuatu yang buruk yang menimpamu datang dari kesalahan dirimu sendiri. Karena apa? Satu, kita berhenti belajar. Saat kan saya udah usaha, saat sudah mastatoktum, katanya disampaikan sampai mastatoktum. Mastatoktum apa? Sampai semampu kita.
kita kadang-kadang mengkecilkan apa? Ciptaan Allah. Gimana ceritanya kok bisa mengkerdilkan ciptaan Allah? Ada seorang kiai ditanya sama santrinya, ini udah saya ceritain ya kemarin, belum? Ya kan? Ditanya, Pak Kiai, gimana mastatoktum tuh? Gimana batasan mastatoktum? Kata kiainya gini, kamu lari keliling lapangan, jangan pernah berhenti kalau belum saya bilang berhenti. Lari terus gitu kan? Karena santrinya taat nih kan, lari sampai ngos-ngosan, sampai ini kok kayaknya nggak nyuruh berhenti gitu kan, sampai pada akhirnya si anak itu jatuh pingsan. Biasa kalau saya atlet begitu juga tuh, kalau suruh lari itu kan gitu. Nah terus dibawalah ya kan tempat istirahat, ditanya, ini apa, dijawab lah ya kan, wahai anak muridku, wahai santriku, mastatoktum tuh seperti kamu tadi berlari. Maksudnya gimana? Tidak berhenti sampai kamu diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Tidak berhenti sampai kamu diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau kamu berhenti dalam jalan dakwah itu. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya mastatoktum. Sampai fase terakhir, terpaksa. Gitu ya. Sama kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh tuh ngajak anaknya Kan'an untuk taat kepada Allah sampai kapan? Sampai Kan'an wafat, sampai air bah di atas lehernya. Ayo Kan'an cepat naik ke atas perahu. Nggak mau juga kan gitu. Tapi perjuangannya mengajak anaknya beriman dan bertakwa, mastatoktumnya sampai akhir hayatnya. Jadi jangan pernah bosan jadi orang baik. Jangan pernah bosan menyampaikan kebaikan. Jangan pernah bosan nyampaikan kepada anak kita, kepada abang kita, kepada saudara kita, adik kita, keluarga kita, tetangga kita. Ah, susah ngeyel dia orangnya, tahu. Hati-hati, ya kan? Kita bukan Tuhan. Ya kan? Kita hanya target. Hanya target apa? Kita hanya diminta Allah untuk menyampaikan. Mubasyirina wa munzirin. Hanya menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Menyampaikan untuk setiap orang kembali beriman kepada Allah. Bagaimana cara menjadi itu? Nah, itulah kenapa kita perlu belajar. Orang berhenti berkembang bertumbuh karena dia berhenti belajar. Yang kedua, dia berhenti bertumbuh dan berkembang karena dia belajar tapi tidak melakukan apa yang dia pelajari. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, gitu kan. Gitu. Maka mulai dari sekarang, ayo kita niatkan untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Gimana menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya bertakwa? Nah, nanti kita bahas lagi lebih dalam, gitu ya. Start from basic, mulai dari makan dan minum tangan kanan. Mulai dari makan dan minum tangan kanan. Masuk kamar mandi tangan kaki apa? Kiri. Keluar kamar mandi kaki kanan. Gitu ya. Mulai dari start, mulai dari makanan yang ada di depan kita jangan sampai disisakan. Ya, ada nasi udah di piring makanan piring kita disisa-sisaan. Innal mubadzirina kana khutati syaitan. Karena sesungguhnya mubazir itu adalah saudaranya setan. Mulai dari start small, start yang paling mudah. Maka kalau misalkan kunci yang di awal saya sampaikan oleh kiai saya adalah berdasi. Apa? Berdasi. Bernya apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, minta ridho orang tua. Gimana saat kalau orang tuanya udah nggak ada? Doakan orang tua. Ridho Allah fi ridho walidaini wa sukhtullah fi sukhtu walidaini. Adik-adik nih ya, taat sama orang tua ya karena Allah. Berbakti kepada orang tua karena Allah. Itu yang saya selalu tanamkan ke anak saya. Saya sayang sama kamu karena Allah. Abi sayang kepada kamu karena Allah. Kakak sayang sama Abi karena Allah. Jadi kalau dibatasin karena Allah, jadi bisa saling mengingatkan. Tapi kalau misalkan tidak karena Allah,
hati-hati anak kita bisa jadi Tuhan, ya kan? Mulai dari situ, berdasi birrul walidain, lalu one day one page, baca Quran. Ilmu yang paling baik di mana? Ada di mana? Di dalam Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Jangan sampai kita bikin Rasulullah sedih. Kenapa? Karena kita mengabaikan Al-Quran. Sampaikan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Rasulullah di dalam Al-Quran. Berarti ada kalimat Rasul diabadikan dalam Al-Quran. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya umatku, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Sudah Quran ada banyak di sini. Nah, udah pernah dibaca? Jangan sampai cuma gantung doang, ya kan? Tempel-tempel ada di rumah kita sampai berdebu. Baca terjemahannya, pelajarin. Ada yang kurang paham, tanya sama guru, tanya sama kiai, gitu kan? Fas'alu ahli zikri, tanya sama orang yang paling banyak zikir. Gimana cara kuncinya? Lihat apakah dia ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Itu 3 kuncinya. Jadi kalau ada kiai, ada guru, terus begitu kita cerita tentang sesuatu, dia malah ngejelekin orang, dalam tanda kutip ya, bukan untuk mengambil ibroh pelajarannya gitu. Nah, itu cukup ambil yang baiknya aja. Cukup ambil baiknya aja. Gitu kan? Karena ada kayak yang begitu. Begitu ditanya, ternyata bukan kasih solusi kan gitu. Malah ngomporin kan gitu. Ya kan? Gitu. Oke, kita semua bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Bisa menciptakan, bisa membangun, bisa membina anak-anak kita. Anak-anak yang memiliki visi masa depan. Visi yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Memiliki anak yang bisa kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Yang mudah-mudahan kita semua menjadi keluarga yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi jamaah, menjadi keluarga besar masjid yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Saling kuat dan menguatkan, saling support mensupport, dan semua sama-sama saling mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan jazaa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Syuruk ya.